Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. Ya, akhirnya amin. Indonesia raih emas juga di SEA Games ya tahun ini Mantap, bro. 2023 dengan skor yang sangat telak sekali 5-2. Wow. Betul, Dan yang betul, menarik menurut saya justru banyaknya kartu yang bertebaran bahkan juga kartu betul. merah dan Ya, itulah yang membuat hasil makin jomplang kalau menurut saya sih. Bro betul, Ipung, kalau betul. menurut saya nih ya, seharusnya Hmm, laga ini cukup selesai di 90 menit. Bagaimana hmm. menurut Bro Ipung? Ya, memang itu ada kesalahan ini ya, kesalahan persepsi dari Indra Safri begitu peluit dibunyikan. Maksud wasit itu sebetulnya ada Pelanggaran ya? kejadian di pinggir lapangan. Mhm. Itu mestinya adalah lemparan ke dalam. Tapi karena mengingat waktu itu sudah memasuki menit ke 90 plus, artinya kan dalam aturan memang yang ditambahin waktu adalah sekitar 7 menit. Dan Mhm. itu kejadiannya di menit ke-8 20 detik. Mhm. Nah, Indra Safri berpikir itu sebagai peluit panjang tanda berakhir pertandingan. Ternyata wasit menganggap bahwa ada kejadian-kejadian lain sebelum kejadian peluit itu dibunyikan. Dan itu menurut kacamata wasit ada adjustment sebetulnya, adjustment waktu. Jadi eh, format waktu yang diberikan perpanjangan 7 menit menurut wasit itu kurang. Jadi itu Mhm. ada perbedaan persepsi di situ. Mhm. Jadi akhirnya Indra Safri karena sudah keburu euforia beserta staf kepelatihan sudah masuk ke lapangan dan itu memang lucu sekali sebetulnya, bro. Menurut saya sih gini ya, kan biasanya tuh kalau Hmm, apa ya, aduh, takut salah juga nih hmm, sebenarnya. Biasanya kan hmm. kalau ada kemenangan gol apa semuanya sujud gitu ya. Kok ini malah lari ke tengah lapangan? Kalau sujud kan nggak akan ada masalah. Mungkin ini ya, bro. Mengingat rentang waktu terakhir Indonesia juara adalah tahun 91. Hmm. Dan ini adalah kesempatan paling besar Mhm. ketika Indonesia sedang unggul, itu kemudian yang membuat lupa gitu loh, Lupa bahwa untuk ada bersujud. ritual-ritual ritual dari Indra Safri dan staf kepelatihannya untuk sujud syukur di Iya, pinggir lapangan. iya. Tapi ya Dan beruntung sekali bahwa dalam pertandingan tersebut kemudian itu bisa dikoreksi oleh pemain-pemain Indonesia lainnya gitu loh, bro. ya, yang saya harus acungi jempol adalah Hmm, para pemain. ya, Hebat, hebat, hebat. betul, betul. Walaupun sudah menang, kemudian gara-gara udah mulai selebrasi, ternyata harus bermain lagi kan pasti emosi dan mentalnya udah berbeda ya. Dan itu Ya, kemudian kebobolan sehingga akhirnya seri dan harus diperpanjang. iya, memang kan saya bilang bahwa dalam pertandingan yang judulnya final, pasti yang paling punya pengaruh besar adalah motivasi dan mentalitas. Dan Mhm. kali ini motivasi dan mentalitas pemain-pemain Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang pemain-pemain Thailand. Mhm. Dan akhirnya itu juga yang membedakan bagaimana pemain-pemain Indonesia masih bisa bermain cool, walaupun sempat terjadi jeda waktu akibat Mhm. selebrasi itu kan juga sedikit mengganggu konsentrasi pemain kita sampai akhirnya kita kebobolan gitu loh. Mhm. Nah, ini Mhm. juga agak-agak menjadi suatu yang kontraproduktif sebetulnya ya. Bahwa Mhm. apa yang terjadi kejadian seperti itu malah membuat Indonesia kebobolan jadi 2-2. Mhm. Tapi untung aja level mentalitas pemain-pemain Indonesia sangat-sangat bagus kali ini, bro. Ya. Siapa nih yang harus diapresiasi atas peningkatan mentalitas timnas Indonesia? Wah. Ya sebetulnya ya peningkatan mentalitas itu juga kan buah dari pembinaan sebetulnya. Mhm. Apalagi kemudian kita juga berkaca pada penampilan-penampilan timnas kita sebelumnya. Itu pun bisa menjadi patokan. Itu juga bisa menjadi standar bagaimana dulu pemain-pemain Indonesia dalam posisi tertinggal, kemudian bisa comeback. Itu kan juga bisa menjadi barometer, bisa Mhm. menjadi acuan. Dan Mhm. kali ini, apalagi pemain-pemain yang dibawa dengan di SEA Games kali ini pun juga pemain-pemain yang pernah mengalami kondisi tertekan, tapi kemudian Mhm. bisa membalikkan keadaan. Mhm. Itu yang menjadi kunci utama. Jadi pengalaman pemain kita yang sudah saya sampaikan bahwa untung saja di
SEA Games kali ini, pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang notabene adalah pemain senior sebetulnya. Mhm. Walaupun dari segi usia mereka masih sangat belia begitu, Bro. Ya, ya. Nah, kita lihat dari laganya sendiri seperti apa ya, Bro. Kalau menurut saya sih di awal-awal seru, tapi terus kemudian Iya, kelihatan lah kalau ciri khasnya Thailand itu selalu ingin melakukan provokasi. iya. Gini, memang ketika pertandingan dimulai, sepertinya pemain atau pelatih dari Thailand sudah tahu cara untuk menghadapi Indonesia bagaimana, dan mereka mulai mencari skema bermain yang hati-hati gitu loh, Bro. Mhm, Jadi sepanjang pertandingan di babak pertama sebetulnya ritme pertandingan berjalan sedang-sedang saja sebetulnya. mhm, Dan pelatih Thailand sendiri juga sudah mengetahui bahwa karakter permainan di bawah Indra Safri itu adalah permainan yang possession football gitu loh. mhm, Jadi pergerakan antar pemain juga lebih lancar dari kaki ke kaki aliran mhm, bolanya. mhm, Dan itu coba kemudian berusaha dicari rumusan untuk antitesa dari gaya permainan Indonesia. Akhirnya permainan Thailand juga tidak berkembang karena hanya mereka mereaksi apa yang dilakukan tim mhm, Indonesia. mhm, Inisiatif justru datang dari timnas kita. mhm, Sehingga melalui skema, ya lagi-lagi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Dewangga, ini kan juga sebuah hasil yang menakjubkan ya, bahwa mhm, ada sebuah tim nasional yang berhasil melakukan 3 kali cobaan lemparan dan gol. Itu mhm, mungkin belum belum pernah saya lihat ada timnas seperti itu ya. Mungkin mhm, cuma Indonesia yang bisa memanfaatkan peluang seperti itu. mhm, Artinya opsi serangan dari timnas kita dengan adanya lemparan ke dalam yang bisa menjadi peluang itu justru lebih banyak ketimbang negara lain gitu. mhm, mhm. Dan spesialis yang lemparnya juga di Indonesia tidak hanya Arhan jadinya ya. Kita tahu di sini yang tadi pertandingannya Dewangga yang melakukan itu. Sementara Mhm. kita juga masih punya satu pemain lain yaitu Robi Darwis yang punya Iya. lemparan ke dalam juga cukup bagus. Mhm. Cuman Robby Darwis kan tidak ada di timnas Tidak, SEA Games tidak ini kan, dipanggil, ya. betul. Ya. Betul. Nah, Bro, dari Hmm? Vietnam sendiri, sorry, dari Thailand sendiri, kenapa Hah? mereka nggak bisa apa ya, ibaratnya nggak bisa mengalahkan Indonesia kali ini? Ya, Terutama di memang di di 90 menit ya. Kita jangan bicara yang di 2 kali perpanjangan karena di 2 kali perpanjangan jumlah pemain udah nggak sama. betul. Ya memang gini, kan sepertinya kali ini Thailand dalam memulai pertandingan itu sudah punya sedikit perasaan inferior Hmm, terhadap penampilan timnas kita. Karena timnas kita dengan cara-cara yang sangat dramatis dan heroik bisa mengandaskan Vietnam. Sementara Vietnam dengan Thailand juga kan bermain seri. Dan mhm, dia juga sebetulnya juga tahu bahwa kekuatan Indonesia juga masih pada level yang seimbang dengan mereka. mhm, Nah, apalagi di tubuh pemain kesebelasan kita itu banyak pemain-pemain yang sebetulnya punya pengalaman secara individu lebih baik dari mereka. mhm, Jadi mhm, itu juga yang membuat mereka jadi lebih hati-hati terlihat. mhm, Makanya begitu bangunan serangan Thailand sebetulnya tidak terlalu bagus memasuki babak pertama sampai berakhir itu sama sekali pemain Thailand tidak berkembang ya. Tapi mhm, begitu mereka kemudian bisa menggolkan satu menjadi kedudukan 2-1 dan ada kejadian yang sempat menjeda akhir dari pertandingan yang akhirnya menjadi 2-2. Nah, disinilah yang membedakan timnas kita dengan Thailand. mhm, Level, mentalitas, dan motivasi timnas kita itu sangat besar. mhm, Sehingga, dan ini juga ada satu masalah juga di tubuh timnas Thailand. mhm, Ketika pelatih Thailand terlalu cepat untuk melakukan pergantian pemain. mhm. Bahkan pergantian pemain itu dilakukan memasuki menit 29 ya. Ya, Langsung 2 orang pemain. Dan kemudian dilanjutkan dengan pergantian pemain-pemain lain sampai akhirnya mereka sudah kehabisan stok untuk melakukan pergantian pemain. Jadi begitu ada persoalan masalah kebugaran
itu juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia karena timnas Indonesia ternyata lebih bijak dalam melakukan pergantian pemain. Hmm. Sehingga kalaupun sampai terjadi perpanjangan waktu, memang sudah bisa diperkirakan bahwa pemain-pemain yang baru masuk belakangan seperti Rio Fahmi, kemudian Rehan, Beckham Putra, Irfan Jauhari itu kebugarannya lebih bagus dan lebih punya kecepatan. Dan sampai akhirnya terjadi perpanjangan waktu dan juga sampai akhirnya Thailand karena dia tidak punya lagi cara untuk mencegah kecepatan pemain-pemain timnas, akhirnya mereka bermain serampangan Ya, sampai muncul lagi kartu merah berikutnya. Jadi ya. total 3 pemain Thailand kena kartu merah dalam pertandingan ini. Indonesia Mhm, memang 1 karena terlibat perkelahian, mhm, yaitu Komang Teguh. Tapi ya 10 melawan berapa itu? 8 ya jelas saja sangat timpang. mhm, Jadi pada akhirnya kan yang bisa menggolkan juga Irfan Jauhari yang kemudian yang menjadi pengganti Sananta mhm, dan dia masih dalam kondisi segar. mhm, Beckham Putra itu juga dalam masih segar, bahkan Beckham Putra udah diturunkan di perpanjangan waktu. mhm. Ya artinya ini adalah buah dari bagaimana Coach Indra Safri begitu bijak dalam melakukan pergantian dan rotasi pemain. Gitu, bro. Saya kira juga harus diapresiasi bahwa kebugaran para pemain juga memang bagus ya. Jadi Betul. dalam hal ini tidak hanya dalam hal rotasinya, tetapi kebugaran para pemainnya sendiri sudah bagus sehingga memudahkan pelatih untuk melakukan rotasi di waktu yang lebih lambat. Ya, itu pasti ya. Karena Mhm, memang terlihat bahwa kebugaran pemain Indonesia ternyata kan masih berimbang dengan Thailand. mhm, Nah, begitu ada pergantian-pergantian pemain di akhir-akhir, itulah yang membedakan bagaimana pemain-pemain yang masih bugar ini ternyata bisa memanfaatkan level fisiknya tadi untuk mengobrak-abrik Thailand gitu loh. Jadi, ditambah mm, ditambah memang jumlah pemain Thailandnya juga udah berkurang banyak. itu itu karena mereka sudah tidak punya cara untuk menghentikan pemain Indonesia. Iya betul. Jadi mereka terima kartu merah ya itu adalah konsekuensi dari gaya permainan mereka yang sudah kehabisan Mhm. karena pemain Indonesia masih punya cadangan kebugaran gitu, bro. Ya, ya. Oke bro, balik ke timnas Hmm, Indonesia nih. Indonesia iya. sekarang sudah jadi juara SEA Games Ya. dan meraih emas gitu ya. Perlu selebrasi lagi nggak nih? Selebrasi apa lagi nih? Kalau lihat yang kemarin-kemarin kan nanti terus diundang di TV inilah, diundang TV Ana lah, terus diundang acara dangdutan lah gitu. Ya kan memang sempat itu ya jadi pertanyaan juga buat kita semua ya bahwa ketika di level usia yang masih sangat muda mereka jadi juara Piala AFF, kemudian banyak sekali undangan-undangan untuk menghadiri ini ya acara-acara yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan olahraga gitu loh. Saya juga khawatir bahwa ini akan menjadi pemicu yang sama gitu loh. Dan Mhm. mudah-mudahan aja bahwa dari kepengurusan PSSI juga melihat bahwa cara-cara seperti itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Yang bagaimana lebih penting adalah menjaga ritme dan momentum ini terus terjaga gitu loh. Mhm. Jangan sampai momentum yang sudah kita punya, momentum kita saat ini adalah raja di ASEAN gitu loh. Walaupun di level usia under 20, tapi ini juga kan semacam ini ya, semacam warning buat negara-negara lain bahwa Indonesia sekarang sudah levelnya mungkin sudah menyamai Thailand dan Vietnam. Mereka Hmm. harus berhati-hati. Dan Oh, dengan kekuatan mentalitas ini juga akan membentuk karakter gitu loh. Dan bukan mudah-mudahan menyawai, karakter ini bukan cuman karakter menyamai, bro, udah melewati sekarang. Cia. ya betul. Dalam konteks SEA Games ya sudah melewati betul. Dan saya harap bahwa apa yang dipertunjukkan kali ini itu juga akan membentuk karakter karakter Mhm. pemenang. Jadi ini adalah tonggak sejarah bagaimana Hmm. pemain-pemain kita yang sempat di awal persiapan kita juga sempat meragukan apakah ini mampu untuk meraih target emas. Ternyata ini bisa dijawab dengan tuntas dan dijawab juga dengan cara-cara yang heroik, epic dan dramatis gitu loh, bro. Mhm. Jadi ini sebuah paket komplit lah.
Ya, untuk mengatakan bahwa ini adalah momentum Indonesia untuk memiliki karakter pemenang, gitu. mantap. Iya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai kemenangan Indonesia Iya. melawan Thailand di final SEA Games 2023. Menurut Sobat sendiri, siapa lagi nih yang tidak tampil di layar tapi sebenarnya mempunyai peran sangat besar di kemenangan ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.